فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini sangat menarik oleh Pak Ustaz memberikan pencerahan buat kita. Luar biasa, alhamdulillah. Beberapa yang perlu saya tanyakan, Ustaz. Kami selaku orang awam, dalam kepercayaan kami, yakin bahwa Islam itu tidak mungkin akan bubar dalam hal ini. Namun ada kekhawatiran kami bahwa Indonesia ini berbagai statement bahwa Indonesia akan bubar. Kemudian keadaan sekarang juga ini bahwa akan digeser oleh pemerintah kita karena adanya komunis. Nah sudah terang-terang sekarang Ustadz keadaannya ini kekhawatiran kita, tapi kita yakin bahwa Islam tidak mungkin. Pertanyaan yang pertama terkait dengan masalah kondisi negara ya, Bapak cerita ini. Ya kalau Bapaknya kepala negara atau wali kota atau pejabat negara, itu nggak ada masalah ya masuk di dalam penilaian. Wah ini mau kemana Indonesia ini? Bubar nanti negeri kita. Jelas ya? Tapi kalau berbicara tentang bahaya komunis, itu siapa aja tahu dari warga negara ini. Itu adalah hal yang berbahaya. Dan harus kita ingatkan tentang bahayanya. Dan itu tidak ada masalah. Adalah hal yang baik. Tetapi menghubungkannya dengan posisi negaranya nanti bubar kalau kayak gini. Itu jangan berucap seperti itu bahasa-bahasa yang memang sering kita terima ya. Saya banyak terima potongan-potongan video ya, kadang bahasanya seperti itu. Ini bubar negara ini kalau kayak gini. Itu bahasa orang putus asa itu. Dan berburuk sangka kepada Allah ya. Dan tidak perlu khawatir sepanjang kita berbuat baik, ada dakwah yang memperbaiki manusia, itu tidak akan terjadi kerusakan tersebut. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkecualikan bahwa kerusakan itu terjadi kapan? Sepanjang kerusakan itu tidak terjadi sepanjang masih ada di antara kalian yang muslihun, yang berbuat islah, mengadakan perbaikan. Nah, maka di situ pentingnya berdakwah di jalan Allah. Dan tidak perlu dikhawatirkan dari masa dahulu itu komunis itu, siapa yang membubarkan komunis dahulu? Yang menghadapinya? Kan itu anak-anak pondok pesantren itu, yang banyak punya andil di dalam kemerdekaan, di dalam membela negara. Tahu semua ceritanya Jenderal Sudirman kan? Ya. Itu semuanya dari anak-anak pondok pesantren. Jadi itu kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam. Jadi sepanjang mereka bagus dalam hal itu benteng kuat. Dari komunis maupun yang semisal dengannya. Baik. Tapi jangan masuk di dalam bahasa-bahasa itu ya. Karena itu bahasa-bahasa politik. Ini oposisi. Kalau ingin menghantam pemerintah, dia akan bilang, ini negaranya nggak becus. Ini akan hancur negaranya, posisi negara. Itu kan oposisi itu urusan antara orang yang bertikai. Ya, dan di hukum syar'i itu tidak boleh. Kalau di hukum syar'i itu oposisi itu pemberontak namanya. Di hukum syar'i. Sebab pemberontakan itu tidak mesti secara fisik. Pemberontakan juga dengan lisan itu juga dihitung pemberontakan. Iya, dihitung pemberontakan. Nah, ini mungkin kalimat agak berat ya diterima oleh sebagian orang. Tapi biarkan saja supaya dia tahu bahwa itu hukum syariat. Hukum syariat bahwa pemberontakan itu tidak mesti secara fisik. Dia berontak dengan ucapan lisan terhadap pemerintah, kudeta terhadap pemerintah, menjelekkan pemerintah, itu bentuk pemberontakan. Dan pemberontakan secara fisik itu terjadi dari pemberontakan secara lisan ini.
Dari mana dia berontak secara fisik? Karena ada di dalam hatinya yang terbakar. Muncullah perbuatan secara apa? Secara fisik. Ya. Nah itu sudut perkara yang memang harus dibenahi di negeri ini. Iya, dibenahi di negeri ini. Karena kalau kerusakan secara fisik itu bagus ya cara menanggapinya. Ada tim anti terorisme, ada tim anti ini, ada itu. Tapi pemikiran terorisme itu ada pada sebagian orang-orang ini. Iya. Kadang dia menduduki jabatan-jabatan sebagai wakil rakyat dan seterusnya. Sama pemikirannya, apa bedanya? Orang yang melakukan peledakan itu pikirannya pemerintah tidak syah. Pikirannya anti pemerintah. Sama dengan sebagian orang ini. Apapun kebijaksanaan pemerintah orang-orang bagus karena dia di oposisi dia harus untuk berlawanan dengan pemerintah. Enggak ada bedanya. Jadi hal-hal yang seperti itu harus diperbaiki, harus kita benahi. Iya. Baik. Jadi saya nasihatkan kepada seluruh teman-teman, kita tugasnya belajar. Kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Berbuat baik di tengah manusia. Menebarkan ilmu. Beramal dengan ilmu. Dengan sendirinya akan aman negeri itu. Aman negeri itu. Tidak perlu khawatir negara ini bubar, tidak perlu. Ya. Sepanjang rakyat ini, umat Islam ini belajar dengan baik dan benar, pasti mereka semuanya akan menjaga keutuhan di negeri ini. Akan menjaga keutuhan di negeri ini. Kalau dia belajar dengan baik dan benar.